Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan soal kita untuk soal UTBK tahun 2022 khusus untuk subtes PUPK-nya. Ya, tapi seperti kita lebih fokus ke PK-nya. Oke, jadi kita akan membahas soal ini. Jadi saya ada tiga soal, saya akan bahas dalam satu video ini tiga soal. Kenapa saya bahas tiga soal? Karena soal-soal yang ada dalam satu sequence ini akan berhubungan satu sama lain. Jadi informasi dari satu soal sebelumnya akan dibutuhkan ke satu soal berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Ya, oke, ini soalnya. Jadi soalnya menyatakan seperti ini. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan berikut, gx sama dengan berikut. Salah satu absis titik potong grafik fungsi f dan g adalah, oke, untuk mencari titik potong dari suatu kurva, kita samakan saja kedua ruas, kita samakan saja kedua fungsi tersebut, gitu ya. Jadi x kuadrat, jadi syarat untuk kita kalau mau berpikir secara logik, kenapa disamakan kedua ruas ya? Kalau misalkan kita gambar secara geometris, misalkan ini adalah grafik daripada si fx gitu kan ya. Ini grafik daripada si fx dan ini grafik daripada si gx gitu ya. Ini grafik daripada si gx. Ini gx gitu kan ya. Nah, dia berpotong di misalkan titik sini. Titik A ya. Nah, titik A gitu kan ya. Di titik A misalkan. Nah, kemudian di saat yang berpotongan ini ya, berarti kan nilai in output mereka tuh sama. Jadi ketika dia berpotongan, Gx nilainya Gx itu nilainya sama dengan Fx gitu. Ya. Jadi itulah makna geometrisnya sebetulnya. Jadi di sini ya, kalau kita plotkan di sini berarti nilai mereka Gx dengan Fx sama. Berarti Gx pada titik ini nilainya sama dengan Fx. Dan itulah mengapa kita untuk mencari titik potong, kita menyamakan kedua ruas gitu. Gx dengan Fx disamakan ya. Karena syarat terjadinya adalah Gx-nya harus sama dengan Fx atau output dari si fungsi Gx dengan output dari fungsi Fx harus sama. Nah, maka dari sini karena syaratnya Gx harus sama dengan Fx gitu kan ya. Ya udah, maka dari itu ya kita Gx-nya kita tuliskan x kuadrat plus x minus 2 ini sama dengan x plus 2. BTW ini hanya untuk ilustrasi bukan fungsi sebenarnya, bukan f dan g yang sebenar. Yang sebenarnya ya. Jadi ini hanya ilustrasi. Oke, jadi kalau seperti itu kita bisa cari x kuadrat plus x min 2, maka ini menjadi x kuadrat minus 4 sama dengan 0. Maka x-nya kapan dia bertemunya? Ya kita lakukan ini faktorisasi untuk mendapatkan nilai x-nya. X plus 2, x minus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 2. Nah, dari kesamaan ini didapat bahwa x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2 adalah posisi atau absis ya. Ini kan disebutnya sebagai absis. Ini x. Y yang disebut sebagai ordinat. Nah, maka kedua fungsi tersebut, fx dan gx, akan berpotongan di titik x sama dengan min 2 dan, atau ya, operatornya lebih tepat, atau x sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan salah satu absis titik potongnya. Ya, kita cari saja di sini yang ada di pilihan. Apakah 2 ada di pilihan? Tidak ada. Yang ada di pilihan hanya min 2. Maka kita jawab min 2. Oke, seperti itu. Ya, jelas ya. Nah, selanjutnya, di soal selanjutnya ada diberikan seperti ini. Ya, diberikan soalnya seperti ini. Ya. Nah, ini saya masukkan dulu ke sini. Nah, fungsi f dan g masih sama, didefinisikan sebagai berikut. Ditanya integral dari gx min fx. Jadi, kalau seperti ini kan kita tinggal pakai aturan integral. Masukkan gx dan fx ke dalam integral tersebut. Gx-nya adalah x plus 2 dikurangi dengan fx-nya, x kuadrat plus x min 2 dx. Maka ini menjadi min x kuadrat, x-nya habis, tinggal 2-nya menjadi 4. dx, ya maka ini menjadi minus sepertiga x pangkat 3 ditambah 4x ditambah dengan c.
Maka jawabannya menjadi si B. Sorry, si C. Ya, jadi jawabannya adalah si C. Oke, ini gampang ya integralnya ya. Gampang integralnya. Nah, yang susah adalah soal yang berikutnya. Ya, oke. Saya buka dulu. Di soal berikutnya masih dengan fungsi yang sama, tapi soalnya berbeda. Nah, di sini. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g adalah berapa? Nah, kalau seperti ini kita sepertinya harus menggambar sketsa tipis-tipis gitu ya. Nah, kita gambar dulu dari fx ya, atau gx dulu ya, karena atau fx dulu lah, fx dulu. Ya, fx ini kan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat kita tahu pasti bentuknya seperti tangkuban atau perahu, tangkuban perahu mah masjid ya. Seperti telungkup atau parabola. Ya, parabola itu mungkin istilah yang lebih tepat. Kalau orang fisika sepertinya taunya parabola. Nah, karena dia bentuknya parabola, dia bisa manyun, bisa senyum, gitu ya, bisa bisa seperti ini, bisa seperti ini, gitu kan ya. Nah, karena dia ini positif, positif, A-nya lebih daripada nol, maka ini dia pasti berbentuk senyum, gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu kira-kira apakah dia berpotongan dengan fungsi dengan grafik sumbu X gitu ya. Kita cari dulu ya titik. Kalau dalam membuat suatu fungsi, suatu grafik suatu fungsi, kita harus cari dulu sumbu X dan sumbu Y dari si fungsi tersebut. Nah, fx kan sama dengan X kuadrat plus X min 2. Diganti warna aja deh. Ya, biar enakan dikit. Kita ganti jadi warna merah. Nah, karena warna merah, kita lihat fx sama dengan x kuadrat plus x min 2. Cari titik potong sumbu x. Ketika sumbu x memotong sumbu x, berarti y-nya harus sama dengan 0. Maka atau fx-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan x kuadrat plus x min 2. Nah, ini persamaan kuadrat. Nah, apakah bisa kita faktorisasi? Sepertinya bisa. Berarti x plus 2, x minus 1 ya, memenuhi ya. Maka X sama dengan minus 2, X sama dengan 1. Betul ya? Oke, jadi kita dapat koordinat sumbu X, titik potong sumbu X dan sumbu X-nya ya. Nah, sekarang kalau sumbu Y ya kan terbalik, ya kan? X-nya harus sama dengan 0. Maka yang sebelumnya fx sama dengan x kuadrat plus x min 2, maka x-nya jadikan 0. Maka ini sama dengan minus 2. Maka potongnya, fx potong, ini sama dengan minus 2. Oke, kita dapatkan seperti ini. Maka kita bisa gambar grafiknya. Kira-kira dia akan memotong, dia akan grafiknya seperti ini. Ini ada titik minus 2, ini ada titik 1, dan ini ada titik minus 2 misalkan di sini. Maka kira-kira grafiknya akan seperti ini. Kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang X plus 2. Ya, X plus 2 sekarang gimana? Misalkan GX-nya ya. Tadi GX sama dengan X plus 2. Sumbu X-nya, ya sekarang sama. Sumbu X-nya berarti Y-nya 0. Berarti X-nya sama dengan minus 2. Nah, kalau sumbu Y-nya berarti X-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti kita gambar minus 2 itu di sini. Ya, kemudian 2 ada di sini. Nah, karena dia linear, maka kita gambar garis lurus. Nah, gambar garis lurus. Dan dia satu titik akan berpotongan dengan si grafik ini. Nah, seperti ini gitu kan ya. Nah, kapan dia berpotongan? Itu ada di soal sebelumnya. Nah, itulah kenapa sangat penting untuk kita menggambar. Ya, itulah sangat penting untuk kita melihat soal sebelumnya. Gitu ya. Ini mungkin gambarnya biar lebih akurat, saya gambar ulang seperti ini ya. Jadi kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini tadi di minus 2 ya. Dan ini tadi ini adalah si fx. Nah, si gx ini seperti ini. Nah, ini dia bertemunya di x min 2 dan ini 2 ya. Dan ini sesuai ya.
Sesuai dengan perhitungan kita yang sebelumnya bahwa si kedua fungsi ini fx dan gx akan berpotongan di, nah ini 2 dan ini minus 2, jadi berpotongannya sama. Nah yang ditanyakan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g, gitu. Nah f dan g mana? Ya, mana? F dan G, gitu ya. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g. Mana luas yang dimaksud? Luas ini, ya. Luas ini. Ini daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut. Selain itu tidak dibatasi ya. Ini tidak dibatasi oleh fungsi gx gitu ya. Jadi kita mencari irisan lah istilahnya. Daerah mana yang beririsan antara fx dengan gx. Nah, daerah ini. Nah, daerah ini kita bisa nyatakan dengan menghitung luasnya menggunakan integral gitu ya. Jadi integralnya bentuknya berarti seperti apa? Ya. Untuk mendapatkan grafik ini ibaratnya gitu, ibaratnya kita apa? Kita menghitung luasan, bentar, saya pakai analogi dulu ya. Nah, kita lihat fungsi. Nah, ini gimana bentuk integralnya? Nah, bentuk integralnya sebetulnya ada di soal sebelumnya. Jadi, tidak perlu untuk perlu mikir-mikir lagi sebetulnya ya, bagaimana bentuk model integral untuk menggambarkan fungsi ini, ya. Menggambarkan luas daerah ini, kita pakai saja tadi yang Gx dikurangi dengan Fx. Tapi bedanya adalah batasnya. Batasnya itu dari mana sampai mana? Nah, kita kan menghitung luasan dari sini sampai sini. Nah, berarti kita lihat X-nya berapa? Dari minus 2 sampai 2 ya. Ini dx. Gitu. Nah, tadi kan integral gx min fx itu sudah dihitung ya. Tapi sudah dihitung yaitu minus sepertiga X pangkat 3 ditambah 4X tambah C. Nah, ya udah kita langsung saja pakai perhitungan tersebut ya. Jadi berapa? Minus sepertiga X pangkat 3 plus 4X plus C. Tapi ada batasnya sekarang, minus 2, 2. Nah, jadi inilah gunanya ada bentuk menghitung integral yang di soal berikutnya, ya. Karena untuk digunakan untuk menghitung batas luas daerah di bawah kurva. Nah, jadi, ya, ini menjadi berapa? Ya, kalau kita hitung ini menjadi, C-nya kan pasti nanti hilang ya. Berarti tinggal minus sepertiga kali 8 ditambah 8 dikurangi dengan 8/3 gitu kan ya, dikurangi dengan 8. Maka ini menjadi minus 8/3 minus 8/3 plus 16 ya. Oke, plus 16. Nah, maka ini menjadi minus 16/3 ditambah 16, 48/3 dikurang 16/3. Atau di sini menjadi 23. 32/3. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Paham ya teman-teman ya? Jadi itulah kenapa ada soal kenapa saya bilang soal ini berhubungan karena memang bentuk integralnya untuk menghitung luas daerah di bawah kurva ini tidak perlu repot-repot kok untuk mikir-mikir lagi apa bentuk integralnya, pakai saja yang ada di soal sebelumnya ya. Jadi itu triknya sebetulnya ya. Ya. Karena pasti berhubungan. Jadi jangan khawatir ya. Semoga pasti Anda bisa mengerjakan soal-soal ini, yang penting Anda banyak latihan. Dan memang biasanya untuk sejenis soal yang seperti ini, integral yang ada di soal berikutnya akan digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsinya yang diberikan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.